ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sama-sama kita katakan, ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Benar Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Allah yang besar, Allah yang ajaib Engkau, Allah yang perkasa, Yesus. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami meninggikan Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah yang besar seperti Engkau Yesus. Terus Engkau bekerja dalam ibadah kami. Terus Kau nyatakan Tuhan apa yang menjadi kerinduan-Mu pada semalam hari ini Tuhan. Kami siap untuk terus memuji dan membesarkan Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita patut bangga karena kita memiliki Allah yang berkuasa. Amin. Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sama-sama saya undang bagi berdiri. Kita akan nyanyikan pujian berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, berkuasa di bumi di surga, bertata, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Yesus ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Haleluya. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sama-sama kita kenalkan, serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa
Yesus, nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Haleluya, puji Tuhan. Saudara kembali, silakan duduk kembali. Sebentar kita akan memberikan korban persembahan bagi Tuhan. Ku perlu Yesus di hidupku. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku ingin bersama-Mu selalu. Peganglah tanganku sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Kau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku ingin bersama-Mu selalu. Peganglah tanganku. Sekali lagi kita katakan, ku perlu Yesus di hidupku. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku ingin bersama-Mu selalu. Peganglah tanganku sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Kau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Kau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Kau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Aku mampu
hidupku. Mari kita berdiri. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam. Katakan berulang-ulang, ku perlu Kau. Ku perlu Kau dalam. Ku perlu Kau Yesus. Ku perlu Kau dalam hidupku. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Jangan biarkan mulut kita diam. Semua bersyukur, semua berserah, semua menyerahkan hidup kepada Yesus. Yesus saja yang kami perlu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiara lama ya sekiara lama 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 ya lagama ya sekiara lama 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 ya. Haleluya. 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 Turunkan tangan saudara. Kita nyanyikan refnya lagu ini. Nanti Bapak Beng Selamat berdoa untuk pemberitaan firman Allah. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Hanya Engkau saja Allah yang kami sembah Tuhan. Tiada Allah selain dalam Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, ucap syukur semua anugerah-Mu. Jika kami masih ada di tempat ini Tuhan untuk beribadah pada Engkau, semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Kini tiba kami sama saatnya untuk menyambut firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kami juga yang akan menerima firman-Mu. Bapa, ucap syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masuk doa, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam untuk kita semua. Saya atas nama pribadi dan seluruh jemaat GPDI Sahabat Allah Sumeneb ikut merasakan ya yang dialami oleh Pak Johan yang ada bersama-sama dengan kita malam ini. Sebab ya 8 hari yang lalu mungkin ya, ayahnya di Jakarta dipanggil pulang ke rumah Bapak. Puji Tuhan. Untuk Natal kita, seperti yang saya umumkan, 25 itu kebaktian, dan 27-nya itu perayaan. Ya, saudara nanti akan dapat makanan atau kue secukupnya. Kali ini kita tidak bikin panitia, tapi uang sumbangan selebihnya itu nanti lebih banyak kita mau salurkan ke hamba-hamba Tuhan, ke panti asuhan dan janda-janda ya, atau orang-orang yang layak.
menerimanya. Jadi saudara yang mau nyumbang, saudara kalau lewat amplop saudara masukkan kotak ini. Kalau saudara transfer itu di grup WA sudah ada nomor rekeningnya atas nama Bapak Heriono Setiadharma ya. Jadi saudara kalau mau transfer, cuman saudara kalau transfer kalau saudara tidak mau sampaikan bukti transfernya itu di grup WA, saudara kasih ke saya saja ya untuk bentuk kontrol supaya orang ini sudah transfer, saya memberitahu kepada Pak Heriono. Oke, mari kita buka 1 Yohanes pasal 3. Suratan 1 Yohanes di belakang pasal 3 21 sampai 22. Saya beri tema agar doa tidak terhambat. Kalau saya boleh tanya, saudara lebih suka doanya dihambat atau lancar? Pasti lancar ya. Salah satu kebahagiaan orang Kristen itu kalau doanya dijawab. Ya, saudara-saudara, bayangkan kalau orang berdoa tak pernah dijawab. Rasanya atap ini kayak beton tebal dan kuat. Sepertinya doa-doa kita kandas sampai di atap saja. 1 Yohanes 3 21 sampai 22. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Agar doa tidak terhambat. Coba kita lihat dulu pendahuluan, sekaligus kita buka di depannya itu 2 Petrus pasal 1. Jadi ayat ini tadi dikatakan punya keberanian untuk percaya. Jadi rupanya ada orang itu lagi berdoa, dia tidak punya keberanian untuk percaya. Dia tidak punya kemampuan melepaskan keyakinannya. Ya. Atau dia tidak punya keberanian hidup taat pada perintahnya. Atau tidak punya keberanian untuk hidup berkenan kepadanya. Nah itu yang jadi hambatan. Ya. Misalnya, saudara ingin hidup taat, hidup kudus, setia ke gereja. Ya saudara sudah mulai mencoba, ada hambatan. Seringkali kita katakan, aduh suami saya yang jadi setan ini om. Istri saya jadi setannya Pak Pendeta. Aduh ini pekerjaan yang ganggu saya, dan lain sebagainya. Nah saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, berarti saudara ada hambatan, sehingga saudara tidak punya keberanian untuk melawan itu. Ya. Paulus pernah berkata, aku ingin berbuat baik, tapi ketika aku ingin berbuat baik, yang tidak baik mendahuluinya, sehingga aku gagal. Nah, tapi coba kita lihat 2 Petrus pasal 1, 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha, ya, sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Jadi kalau saudara lihat 2 Petrus pasal 1, sebenarnya pengalaman hidup orang Kristen itu harus begitu. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari,
tambah ku percaya, tambah hari, tambah benci dosa. Harusnya kita bertumbuh, kayak orang naik ke anak tangga, step by step, makin bertambah-tambah, bertumbuh. Dan itu yang seharusnya terjadi. Tapi tadi di suratannya ada hambatan. Ada hambatan. Saudara tidak mampu, tidak punya keberanian. Nah, coba kalau saudara perhatikan, kalau iman kekristenan kita sudah bertumbuh, oh ini menarik sekali. Artinya apa? Kalau kita berdoa, doanya terkabul. Jadi saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, bukan semua orang yang berdoa, apalagi saudara berbuat seenaknya dari Senin sampai Minggu, terus sampai Sabtu hari Minggunya berlutut, berdoa minta semuanya dijawab sama Tuhan. Setelah itu, ya seperti itu lagi, saudara tidak bertumbuh. Tuhan itu kan maha baik, tapi Tuhan itu juga adil. Ya, siapa yang setia, siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang taat. Nah, tentu ada perbedaan. Kayak orang tua punya anak. Kalau anak yang pertama ini nurut, cinta orang tua. Kalau anak kedua, ketiganya tidak pernah di rumah, tidak taat, melawan orang tua. Ya tentu anak pertama ini lebih disayang sama orang tuanya. Bukan berarti orang tuanya itu tidak adil. So, dia melihat anak ini baik, ya. Oke, berikutnya kita lihat bagian pertama dulu, hambatan pendoa. Coba lihat ayat 21 dari suratan 1 Yohanes tadi. 1 Yohanes pasal 3 tadi. 1 Yohanes pasal 3. Sekarang kita lihat ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Jadi hambatan untuk dapat bertumbuh, ya, hambatan untuk menjadi dewasa secara rohani, menjadi orang Kristen yang benar dan baik, jikalau hati kita tidak menuduh kita. Jadi yang jadi hambatan itu hati kita menuduh kita, kita tertuduh. Ya, saudara misalnya masuk kamar mau berdoa, saudara mulai berdoa, terus saudara, aduh, aku tahun lalu mengaborsi, seharusnya aku hamil, tapi sebab aku tidak ingin hamil, aku gugurkan. Memang tidak ada yang tahu, tapi terus saudara tertuduh dengan dosa itu, tertuduh. Nah saudara nih jadi hambatan, doanya kandas. Atau saudara berdoa, kemarin itu orang tuaku telepon, ya, dia ingin dibelikan sesuatu, tapi hari ini sudah masuk rumah sakit. Saudara merasa tertuduh, permintaan orang tuanya tidak dikabulkan, tidak saudara realisasikan. Atau saudara sementara berdoa, saudara tertuduh, kemarin saudara ribut dengan seseorang, atau ribut dengan istri, dengan suami, dengan keluarga, dan saudara belum nyapa, belum tegur sapa, masih ada kepahitan. Nah, ini yang jadi hambatan. Ya, ini yang jadi hambatan. Makanya orang kalau berdoa, kalau hatinya dan pikirannya clear, bersih, enak, ya doanya itu lancar. Tapi ada hambatan. Nah, sekarang misalnya, apalagi yang bisa saya jadikan contoh, yang jadi hambatan atau yang menuduh kita, saudara-saudara, rasa malu. Ya. Saudara rasanya malu sama Tuhan. Pernah saudara berdoa, duh Tuhan, aku ya malu mau minta sekarang, sebenarnya kepepet aku ini. Aku selama ini ya enggak ke gereja, masa didengar doaku ini. Aku ini enggak baca Alkitab, enggak pernah berdoa, enggak setia, sekarang kepepet aku berdoa minta sesuatu sama Tuhan. Kayak saudara karyawan, saudara butuh sesuatu,
Saudara mau pinjem atau minta kepada bosnya, saudara malu, sungkan. Selama ini saudara suka bohongi bosnya. Selama ini ya saudara tidak loyal, tidak setia sama majikan. Sekarang saudara kepepet, terus saudara datang. Saudara rasa malu. Rendah diri, minder, apalagi kalau saudara punya masa lalu dosa yang tersembunyi. Dosa yang disimpan masih, ya, yang tidak diakui, ya, saudara-saudara. Kalau saudara perhatikan, iblis itu pekerjaannya menuduh. Kayak saya sekarang khotbah, iblis tuh berusaha menuduh saya, Allah kamu sok suci, kamu ndak tahu, kamu itu kan dosanya ini, Allah kamu sok hebat. Ya, dia menuduh saya sehingga saya ndak pede dalam pelayanan. Nah, begitupun kita ketika kita berdoa, iblis terus menuduh, menteror hidup kita. Makanya di dalam Yesus mengajar doa Bapa kami, Yesus ajarkan ampunilah dosa kami sebagaimana kami mengampuni dosa orang lain. Jadi artinya ketika kita berdoa clear, hati dan pikiran kita itu tidak tertuduh dengan masa lalu. Apalagi masa bisa ya, baru 1 jam yang lalu saudara tipu orang lain. Atau kita bunuh orang lain, kalau bunuh nyamuk ya enggak apa-apa. Tetap saudara berdoa, Tuhan kabulkan Tuhan, anakku punya masalah Tuhan tolong. Lah, saudara waktu berdoa saudara kan tertuduh loh, baru sejam yang lalu saudara bunuh orang lain, saudara tipu orang, terus saudara berdoa. Nah, masih banyak lagi saudara-saudara yang menjadi hambatan-hambatan, kelemahan-kelemahan, kebiasaan-kebiasaan buruk yang belum terselesaikan. Itu terus menuduh hidup kita. Saya banyak bahan, saya mau lebih cepat lagi. Bagian B atau yang kedua, alasan-alasan tidak perlu malu. Amin. Coba kita lihat Kejadian pasal 3. Kitab Kejadian. Apapun sedahsyat, separah, sekejam, segelap apapun masa lalu saudara, Kejadian pasal 3 ayat 6 sampai 10. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Jadi saudara-saudara, kata malu itu dimulai dari kitab Kejadian. Sebab apa? Sebab Adam dan Hawa berbuat dosa. Jadi dia punya perasaan malu. Jadi rasa malu itu sesuatu yang tidak punya alasan. Ya, rasa malu itu sesuatu yang bersifat negatif yang dialami oleh Adam dan Hawa. Kenapa? Sebab dosa. Jadi malu itu produk dosa. Jadi kalau saudara tidak berbuat salah, tidak perlu malu. Saudara tidak usah pusing, apa kata orang, apa kata dunia. Oh saudara benar, saudara hidup taat sesuai dengan firman Allah. Baru seharusnya saudara malu kalau saudara salah. Makanya ketika kita salah, kita mengakui, kita minta ampun, kita menyelesaikannya. Ya. Jadi saudara-saudara, hati nurani kita jadi tertuduh, rasa malu. Ya. Biarpun saudara sebagai mertua, kalau saudara salah sama mantunya, tidak apa-apa, saudara yang lebih dulu harus minta maaf sama mantunya.
atau sama anaknya. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, tetapi kita percaya, memang kita ini orang berdosa. Tiap hari masih bisa berbuat dosa, tapi kita percaya Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Amin. Yesus mati di kayu salib menebus akar dosa, biang dosa. Ya. Dosa itu ada dua, akar dosa, biang dosa. Ya. Terus yang kedua, perbuatan dosa setiap hari. Jadi kita ini lahir bawa benih dosa, bawa akar dosa, bawa biang dosa. Dan tiap hari kita ini masih berbuat dosa. Tapi ketika kita percaya Yesus, akar dosa, biang dosa itu sudah selesai. Amin. Sudah dicabut oleh Yesus di kayu salib. Nah, tapi tiap hari kita ini kan masih berbuat dosa. Nah, ketika kita tiap hari berbuat dosa, makanya ada ayat katakan, kalau bersalah, selesaikan, jangan sampai matahari terbenam. Jadi tiap hari tersedia pengampunan kepada kita semuanya. Makanya hari ini kita berbuat salah, kita minta ampun. Malam ini sebentar kita mau tidur, sebelum kita tidur, kita minta ampun untuk dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari. Coba baca Yohanes 19 ayat 23. Yohanes 19 ayat 23. 19 ayat 23. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak terjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Jadi saudara bisa bayangkan, Yesus di kayu salib ditelanjangi. Hanya ditutup dengan sehelai kain saja katanya. Ya. Artinya apa ditelanjangi? Dipermalukan, dibikin malu. Bukan sebab dia melakukan kejahatan. Dibikin malu sebab dosa saya dan dosa saudara. Jadi Yesus ditelanjangi di atas kayu salib itu dipermalukan, saudara-saudara. Artinya apa? Di kayu salib Yesus mengambil rasa malu yang seharusnya tiap hari menteror ya saudara-saudara. Itu dia ambil oleh Yesus. Dan Yesus yang menanggungnya. Amin. Amin. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, sekarang kita tidak perlu malu. Ya. Atau misalnya begini, saudara punya anak. Ya. Ini saya mengkonseling banyak jemaat dari luar kota itu, apalagi saya punya di Facebook itu, sehingga orang suka tanya ya, chatting sama saya tanya. Sebagian besar itu banyak ibu-ibu, bapak-bapak, tadinya aktivis gereja, akhirnya dia tinggalkan gereja. Alasannya apa? Saya malu Pak Pendeta. Sebab anak saya divorce, cerai. Saya malu. Saya memberi nasihat. Yang cerai itu anak ibu, anak bapak. Dan anak ibu, anak bapak itu sudah dewasa. Ibu dan bapak dari kecil sudah mendidik anaknya takut sama Tuhan, setia. Dan sudah menyiapkan anaknya untuk berumah tangga. Sekarang sudah berumah tangga dan harus cerai. Nah itu pilihan anak ibu. Yang salah, yang nanggung, ya urusan anak dengan Tuhan. Jadi bukan urusannya ibu. Tapi saya malu. Ya saya malu. Itu aib kepada saya. Lah ibu tidak berbuat dosa. Nah ini jahatnya setan, saudara. Dia memanfaatkan masalah itu, setan senang. Anaknya tinggalkan Tuhan, orang tuanya juga tinggalkan Tuhan. Ya. Atau sebaliknya, atau contoh kasus yang lain. Keluarga saudara jadi korban narkoba atau koruptor, ketangkap. Terus saudara tidak ke gereja. Kenapa kok tidak ke gereja?
malu. Loh, yang melakukan kesalahan itu kan saudara, kakak, adik, atau keponakan. Tapi Anda tidak. Jadi saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, kita tidak perlu malu. Jadi, tapi jangan juga seenaknya hidup, katanya Pak Samuel, urat malu saya sudah diambil Yesus. Jadi, seenaknya sudah tidak rasa malu. Ya itu lain lagi. Artinya malu yang tak beralasan, malu ya, merasa diri selalu bersalah terus, bahaya loh. Bisa cepat mati kalau orang merasa bersalah terus. Tuhan kan sudah ampuni, Tuhan sudah angkat dosa kita, merasa tertuduh terus. Saya tulis dengan huruf miring itu saudara-saudara. Jadi batu sandungan, batu hambatan, batu halangan seharusnya sekarang menjadi batu lompatan. Jangan saudara mandek, terhambat. Justru dihambat, saudara harus merambat. Saudara harus meningkat. So kalau saudara terhambat, kekristenan kita tidak bertumbuh. Iblis bersorak-sorai, iblis menang. Ya. Jadi hidup itu memang perjuangan. Ya. Ada yang sebab anaknya, ada yang sebab mantunya, ada yang sebab suaminya, ada yang sebab istrinya, ada yang sebab dirinya sendiri. Hidup ini adalah perjuangan. Makanya Tuhan itu, aduh luar biasa. Ya. Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu masa lalu kita. Asal kita mau mengakui, kita minta ampun, Tuhan akan ampuni. Ya. Asal kita mau bertumbuh, ya saudara-saudara. Puji Tuhan. Sekarang nomor 2, ya. Jika kita tidak menuruti dosa rahasia. Nah, mungkin saudara jarang mendengar istilah ini. Dalam hidup kita pribadi ini ada dosa yang masih bersifat rahasia. Ada ayat juga katakan, ada dosa yang tidak disadari. Ada orang, saudara-saudara, dia merasa itu tidak bersalah, tapi sebenarnya itu bikin sakit hati orang, salah. Jadi, jika kita tidak menuruti dosa rahasia, tapi kalau saudara melaksanakan dengan setia pelayanan di gereja, melaksanakan dengan tanggung jawab, doa-doa ibadah, ya, altar keluarga saudara, sungguh-sungguh sama Tuhan, ya. Saudara-saudara, sebenarnya tidak ada yang tertutup, tidak ada yang rahasia, ya. Apalagi saudara-saudara, saudara tetap tunduk, taat, ikuti firman Allah, dan saudara tidak mengeluh, ya. Saudara-saudara, saudara tidak mengeluh kalau saudara perhatikan kepada semua kehendak Tuhan. Mau begini, mau begitu, saudara tetap taat saja. Ya. Ini, saudara misalnya ya, masa lalunya itu suka nipu orang, tuh suka main dukun. Galatia 6 katakan ada ayat apa yang ditabur akan dituai. Jadi masa hidup saudara memang suka ditipu orang. Akibat main dukunnya dulu itu, sekarang setan kan nuntut sama kita. Mau nyiksa kita. Tapi saudara harus yakin, Tuhan sudah tolong kita. Tapi itu tidak akan membuat saudara jatuh. Tidak akan membuat saudara kalah. Makanya ada ayat katakan Tuhan menguji tidak melampaui kekuatan kita. Jadi saudara tetap setia sama Tuhan aja. Tunduk, nurut. Apapun yang terjadi. Ya, orang bilang ini kan gara-gara masa lalu kamu sekarang begini. Amin, terima kasih Tuhan. Tuhan tetap bela aku, Tuhan tetap tolong aku. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, lihat saya coba, pengampunan dan tabur tuai itu jalan sama-sama. Perhatikan sekali lagi, pengampunan dan tabur tuai jalan sama-sama. Saudara mesti menuai, tapi saudara sudah diampuni. Tidak akan membuat saudara masuk neraka masa lalu saudara itu. Tuhan sudah ampuni. Tapi kalau saudara tidak nuai, tidak kapok. Ya. Supaya saudara makin mengerti
Oh gini ya. Jadi, tapi ketika saudara dulu suka nipu orang, sekarang ditipu orang, sudah bersyukur. Jangan, saya sudah ikut Tuhan kok masih ditipu orang. Nah enggak boleh, saudara kan suka nipu orang. Makanya saudara menuai ditipu orang. Tapi saudara tetap dalam kendali Tuhan. Dalam pembelaan Tuhan. Makanya hidup ini jangan antem kromo. Hidup ini jangan semau gue ya. Atau bagian kedua ini bisa diterjemahkan dengan arti jangan berdoa menggunakan topeng, saudara-saudara. Pakai topeng. Saudara berdoa, oh Tuhan, haleluya Tuhan, sungguh-sungguh. Tapi saudara kayak pakai topeng. Tapi ada yang disimpan, tidak tulus, tidak jujur. Saudara tidak datang seperti anak kecil apa adanya. Ada yang ditutup-tutupi, bertopeng, bersandiwara. Loh Tuhan kok mau diajak sandiwara? Belum kita ngomong Tuhan sudah tahu. Ya. Makanya saudara harus datang dengan tulus hati, kayak anak kecil. Datang dengan apa adanya. Tuhan pasti menolong kita. Nah sekarang nomor 3. Filipi 3 ayat 13. Coba kita baca. Yang jadi hambatan, yang seringkali jadi kendala, supaya kita bisa menang, supaya kita bisa mengatasi kendala dan hambatan itu, saudara-saudara. Sehingga kita tidak perlu malu, tidak perlu takut, ya. Ada keberanian untuk percaya kepada Tuhan. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi saudara harus dengan iman bertindak untuk melupakan atau mengabaikan rasa malu itu. Rasa malu apa? Bukan sebab saudara sekarang mencuri atau berbuat jahat. Sebagai akibat masa lalu saudara, latar belakang saudara. Coba bayangkan kalau saudara pernah nipu mamanya dulu waktu SMA, ya uang sekolahnya tidak dibayar, datanya dibuat main game atau ke warnet atau beli pulsa dan sebagainya. Ya sekarang saudara sudah kuliah, tapi siang malam saudara itu kalau mau berdoa tertuduh, aku dulu nipu mama, aku dulu nipu mama. Tertuduh terus. Saudara tidak bisa berdoa. Makanya ketika saudara masih ingat, aku nipu mama, saudara minta ampun sama Tuhan, terus ngomong sama mamanya, maaf ma, dulu itu uang sekolahnya aku pernah pakai ini, aku salah ma, ampuni aku ma. Terus saudara setelah minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama mamanya, saudara harus punya keberanian dengan iman, melupakan. Loh saya khotbah begini apa, saya tidak punya masa lalu. Saya punya masa lalu, saya punya dosa yang saudara tidak tahu, hanya Tuhan dan saya yang tahu. Tapi saya percaya Tuhan sudah mengampuni, saya sudah minta ampun, saya sudah bikin beres. Ya saudara-saudara, saya harus bertindak melupakan itu. Itu jangan dibawa terus, itu jangan menghantui terus. Sehingga saudara tidak ada keberanian berdoa. Dan itu yang menjadi hambatan dalam kita berdoa kepada Tuhan. Nah, yang nomor 4, 2 Timotius pasal 1. Coba kita buka 2 Timotius pasal 1, 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi saudara-saudara, Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi justru keberanian. Jadi kita itu diberi roh keberanian. Untuk apa? Untuk bukan nyerang orang, ya, bukan jadi bondo nekat, tapi keberanian untuk mengalahkan. Diberikan kemampuan untuk mengalahkan rasa malu
dosa yang menghantui saudara, masa lalu saudara. Ya. Jadi Tuhan memberikan roh yang berani. Martin Luther, sang reformator itu saudara-saudara, dia waktu baca Alkitab, dia itu kitab zamannya dia itu kan tulisannya besar-besar begitu. Dia sudah siapkan spidol, so dia menerjemahkan Alkitab, ya baca, kan dia seorang teolog ya saudara-saudara. Tapi waktu dalam doa itu dia berdoa, iblis bicara sama dia, kamu itu sok suci, kamu itu sok rohani, kamu dulu kan begini. Terus dia ambil spidol merah itu, saudara-saudara, yang dia suka bikin tanda di Alkitabnya itu, dia cross, dia coret kayak salib gini. Memang itu dosa saya yang dulu, tapi saya sudah ditebus, diampuni oleh darah Yesus. Hilang itu bayangan setan yang neror dia menghantui dia, hilang. Makanya saudara kalau berdoa dihantui dengan masa lalu, katakan dalam nama Yesus. Ya, saudara sudah lupakan iblis. Dulu saudara suka main dukun, dukunnya sudah dilepas. Nah, sebab saudara melepaskan dukun, setan itu datang mau menghantui saudara. Setan mau teror saudara. Tapi saudara harus punya keberanian untuk menolaknya. Dan yang menarik saudara-saudara, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Dia memberikan penolong. Dan saudara dengar saya baik-baik, kalau Roh Kudus selalu berorientasi ke masa depan. Tapi kalau roh setan selalu berorientasi ke masalah lalu. Selalu inget-ingetin masa lalu, yang lalu tuh. Ya. Sehingga kita tidak bisa maju ke depan. Tapi kalau Roh Kudus, dia memberi semangat, yang lalu biarkan berlalu. Yang lalu sudah selesai. Makanya Paulus tadi kita baca di Filipi, aku melupakan yang di belakang, tapi aku fokus kepada yang di depan. Oh, ini luar biasa. Jadi Roh Kudus selalu berorientasi ke masa depan, tapi kalau iblis selalu berorientasi ke masa lalu. Ya, makanya bahaya kalau saudara cuma terus mengenang-enang bangga dengan masa lalu, tapi saudara tidak bergerak maju ke masa depan. Hidup ini bukan kembali ke belakang. Hidup ini sedang maju ke depan. Konklusinya kita baca Yakobus 5. Penutup Yakobus 5 ayat 16. Suratan Yakobus pasal 5 ayat 16. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 5:16. 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa itu adalah nafas orang Kristen, ya. Kalau saudara perhatikan di dalam doa ada kesukaan tersendiri, ya. Di dalam doa itu ada sukacita tersendiri. Apalagi kalau doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, ya. Jadi surga hanya sejauh doa. Doa dapat mengubah segala sesuatu. Jangan berhenti berdoa. Jangan mau dihambat oleh setan supaya doa-doa kita terhambat. Tapi mari kita terus berdoa dan Tuhan selalu menjawab doa kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Amin. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang
ada yang mustahil. Dengan keberanian menghadap Tuhan, dengan iman menghadap Tuhan malam hari ini. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Amin, amin. Ku diangkat. Taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Amin. Bagi Tuhan, Engkau sudah mengampuni segala dosa kami. Engkau sudah mengangkat semua dosa di kayu salib. Amin, amin. Engkau sudah menanggungnya. Amin, amin. Engkau dijadikan malu supaya kami tidak menjadi malu. Amin, amin, amin. Bagi Tuhan, bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan katakan berulang-ulang, ku diangkat, diangkat dan ku diangkat. Amin, amin. Ku diangkat dan dipulihkannya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami tidak mau menoleh ke belakang lagi. Dalam nama Yesus kami tidak mau melihat masa lalu kami lagi yang tidak baik, Tuhan. Haleluya. Sebab kami tahu Roh Kudus berorientasi ke masa depan. Haleluya. Roh Kudus membawa kami ke masa depan yang lebih baik. Haleluya. Haleluya. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang doanya terus terhambat, Tuhan. Tapi kami mau menjadi orang Kristen yang terus bertumbuh makin dewasa. Dan doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Doa-doa kami menjadi doa-doa yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu kusimpan dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa lagi kepadamu. Semua yang melayani, semua yang hadir diberkati oleh Tuhan. Secara spesial keluarga Pak Johan, khususnya mamanya di Jakarta atau di Bogor, dan seluruh saudara-saudara keluarganya yang beberapa hari yang lalu ayah atau suami tercinta sudah dipanggil pulang ke rumah Bapak. Terus Engkau berikan semangat, sukacita, penghiburan. Terima kasih
Terima kasih, dan Engkau juga memberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati Sumenep, amankan, tenangkan, damaikan Sumenep. Dan Engkau juga tolong Tuhan yang sakit, yang susah, yang kekurangan. Kami berdoa juga hari ini Bapak Ramang dan Ibu Ratna berhari ulang tahun pernikahan. Tuhan Engkau memberkati keluarga ini. Terima kasih anak-anak, mantu, cucu, semua dalam perlindungan, pertolongan Tuhan. Dan usaha pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih yang membangun rumah, yang sedang mengadakan perjalanan keluar kota, atau keluarga kami yang ada di luar kota dan di luar negeri. Tuhan beserta dengan mereka semuanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Akhirnya Tuhan tolong di acara pilkada awal bulan depan Tuhan. Tuhan tolong khususnya di Sumenep, Tuhan berikan bupati dan wakil bupati sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Amankan, tenangkan pilkada serentak seluruh Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua tadahkan kedua tangan minta berkat. Engkau Allah Jehovah Jireh. Engkau Allah El Shaddai. Engkau Allah El Gibor. Untuk itu kiranya anugerah dan sejahtera Allah Bapa, cinta damai di dalam Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, sukacita, semangat dari Roh Kudus turun atas kami semua hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Yesus datang kedua kalinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Selamat malam, selamat pulang, Tuhan memberkati.